Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sukma Adi Putra, dan teman seanggota saya, yaitu Gusti Gunawan. Kami akan memaparkan materi kami yang bertemakan kalimat. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kalimat. Kalimat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kesatuan yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan yang dapat berdiri sendiri, mempunyai pola, intonasi, dan secara aktual maupun potensial atau secara klausa. Pengertian kalimat menurut para ahli, yaitu menurut Darjo Wijojo, menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks wancana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Sedangkan menurut Slamet Murjana menjelaskan bahwa kalimat sebagai kesatuan atau sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan, mungkin yang dipakai hanya satu kata atau mungkin lebih. Sedangkan menurut Krida Laksana juga mengungkapkan kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa ini bebas menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa, atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas, menjawab minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Sedangkan menurut Badudu mengungkapkan bahwa sebagai sebuah satuan, kalimat memiliki dimensi bentuk dan dimensi isi. Kalimat harus memenuhi kesatuan bentuk, sebab kesatuan bentuk itulah yang akan menjadi kesatuan arti kalimat. Kalimat yang strukturnya benar tentu memiliki kesatuan bentuk sekaligus kesatuan arti. Wujud struktur kalimat adalah rangkaian kata-kata yang disusun berdasarkan aturan tata kalimat. Ini suatu kalimat adalah suatu gagasan yang dibangun oleh rangkaian konsep yang terkandung dalam kata-kata. Jadi kalimat yang baik memiliki struktur yang jelas. Setiap unsur yang terdapat di dalamnya harus menempati posisi yang jelas dan terhubung satu sama lain. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat sebagai berikut, yaitu dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan. Dalam bahasa tertulis diawali dalam huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Yang kedua, terdiri dari subjek dan predikat. Yang ketiga, predikat transitif disertai objek. Predikat transinitif dapat disertai pelengkap. Yang keempat, mengandung pikiran yang utuh. Dan yang kelima, mengandung urutan yang logis setiap kata atau kelompok kata yang mendukung fungsi subjek, predikat, dan keterangan, disusun dalam satuan menurut fungsinya. Yang keenam, mengandung satuan makna, ide, atau pesan yang jelas. Dan ketujuh, dalam paragraf terdiri dari dua kalimat atau lebih. Kalimat disusun dalam satuan makna pikiran yang saling berhubungan. Pembahasan yang kedua yaitu unsur kalimat. Terdapat
terdapat beberapa unsur yang dapat membentuk suatu kalimat, yaitu yang pertama subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Subjek bisa berbentuk kata benda, frasa, atau kata kerja. Secara sederhana, subjek disebut dengan pokok kalimat. Contohnya seperti Rapi sedang membaca. Itu disebut kata benda. Pacar Rapi cantik. Itu disebut frasa. Membaca hobi Rapi. Itu disebut kata kerja. Yang kedua, predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah bagian yang menandai apa yang hendak diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat ini biasanya berbentuk kata kerja dan frasa. Contohnya seperti adik bermain bola atau adik sedang bermain bola. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah sebuah hal atau perkara yang akan menjadi topik pembicaraan. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh subjek. Contohnya seperti Agus sedang membaca puisi atau Maya sedang mengerjakan PR matematika. Dan yang keempat, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang ditanyakan dalam kalimat. Adapun beberapa ciri unsur keterangan. Yang pertama, bukan unsur utama, tidak bersifat wajib seperti subjek dan objek. Yang kedua, tidak berkaitan posisi, memiliki kebebasan, tepat di awal atau di akhir. Keterangan dapat dibedakan berdasarkan perannya, yaitu keterangan waktu. Keterangan waktu ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Contohnya seperti besok kami akan pergi memancing. Yang kedua, keterangan tempat. Keterangan tempat berupa frasa menyatakan tempat yang ditandai oleh preposisi seperti di, pada, dan dalam. Contohnya saja seperti Persija akan bermain di Bandung. Yang ketiga, keterangan cara. Keterangan cara dapat berupa kata ulang, frasa dengan atau cara atau anak kalimat. Contohnya seperti ibu mengaduk air dengan sendok. Yang keempat, keterangan sebab. Keterangan sebab berupa frasa ditandai oleh kata karena atau lantaran yang diikuti oleh nomina atau frasa nomina atau anak kalimat yang ditandai oleh junjuktor karena atau lantaran. Contohnya seperti ibu menyuruhku cepat pulang karena cuaca sudah mendung. Yang kelima, keterangan tujuan. Keterangan tujuan ini berupa frasa yang ditandai oleh kalimat atau demi atau anak kalimat yang ditandai oleh konjungtor supaya, agar, atau untuk. Contohnya, sebelum makan ibu menyuruhku agar mencuci tangan. Yang kelima, dari unsur-unsur kalimat yaitu pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi seperti objek, tetapi yang membedakannya adalah pelengkap tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Pelengkap mengikuti predikat yang berhimbuhan ber, ter, beran, berkan, dan kata-kata khusus. Misalnya,
merupakan, berdasarkan, dan menjadi. Contohnya seperti Kak Aji tersandung batu, atau Aldi ingin berbuat kebaikan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara seanggota saya, yaitu Gusti Gunawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai pola kalimat. Pola kalimat dapat dibedakan menjadi 8 tipe. Pertama, kalimat berpola SV. Kalimat ini memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Kedua, kalimat berpola SPO. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Contohnya, saya membaca buku. Saya sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Yang ketiga, kalimat berpola SPVL. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Contohnya, anaknya beternak ayam. Anaknya sebagai subjek, beternak sebagai predikat, ayam di sini sebagai pelengkap. Keempat, kalimat berpola SPOVL. Kalimat tipe ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, dia mengirimi saya surat. Dia di sini sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap. Kelima, kalimat berpola SPK. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki keterangan karena diperlukan oleh predikat. Contohnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka di sini sebagai subjek, berasal dari predikat, dari Surabaya sebagai keterangan. Keenam, kalimat berpola SPOK. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, saya memasak nasi di rumah paman. Saya sebagai subjek, memasak sebagai predikat, nasi sebagai objek, di rumah paman sebagai keterangan. Ketujuh, kalimat berpola SPVLK. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Ungu sebagai subjek, bermain sebagai predikat, musik sebagai pelengkap, di atas panggung sebagai keterangan. Kedelapan, kalimat berpola SPOVLK. Kalimat tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, dia mengirimi ibunya uang setiap bulan. Dia sebagai subjek, mengirimi sebagai predikat, ibunya sebagai objek, uang sebagai pelengkap, setiap bulan sebagai keterangan. Selanjutnya, jenis kalimat. Berdasarkan bentuknya, kalimat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ialah kalimat yang hanya mempunyai satu gagasan utuh yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contoh, ayah sedang tidur. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah penggabungan struktur yang di dalamnya terdapat beberapa kalimat dasar. Ada beberapa jenis kalimat majemuk. Pertama, kalimat majemuk setara.
yaitu struktur kalimat yang mempunyai dua kalimat tunggal yang bila dipisahkan dapat berdiri sendiri. Kedua, kalimat majemuk bertingkat, yaitu dua kalimat yang salah satunya bisa berdiri sendiri atau sebagai induk kalimat, sedangkan yang satunya lagi tidak bisa berdiri sendiri atau sebagai anak kalimat. Ketiga, kalimat majemuk campuran, yaitu dua jenis kalimat majemuk setara dan bertingkat yang digabungkan. Selanjutnya, adapun berdasarkan unsur kalimatnya, maka kalimat dibagi menjadi dua. Pertama, kalimat lengkap. Kedua, kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap ialah kalimat yang mengikuti pola dasar kalimat baik yang sudah dikembangkan maupun tidak. Sedangkan kalimat tidak lengkap ialah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki salah satu dari unsur saja. Kalimat ini biasanya berupa semboyan, salam, ajakan, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut pengucapannya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ialah kalimat yang meniru secara detail sesuatu yang diujarkan orang lain. Biasanya, kalimat ini diberi dengan tanda baca berupa kutip. Kalimat tidak langsung ialah kalimat yang melaporkan kembali apa yang diujarkan orang lain. Semua kalimatnya berbentuk berita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.